kembali hadir menjumpai Anda kali ini. Banyuwangi baru-baru ini menorehkan prestasi kembali khususnya di kalangan milenial. Ada putra daerah yang berhasil menjadi winner di salah satu pageant Putri Pariwisata Nusantara 2022. Welcome Celia. Halo Mbak Mema. Sekali lagi congratulations atas kamu sudah menjadi duta begitu ya, Putri Pariwisata Nusantara 2022. Wah, terima kasih Mbak Mema. Celia ini juga sempat bergabung bersama JTV juga. Jadi ini merupakan apresiasi yang patut kita berikan kepada Celia ya, selaku putra daerah Banyuwangi yang sudah membawa nama Banyuwangi khususnya di kancah nasional. Widih, terima Saya kasih. tinggi sekali ya. Tinggi Iya. banget loh. Tingginya berapa? 168, tapi ditunjang heels nih, jadi sekitar 170 ya mungkin sekarang 70-an. Coba masyarakat mungkin pengen tahu nih waktu Celia memperkenalkan diri seperti apa ya? Silahkan. Oh, ini nih openingnya. Sambil berdiri dong. Ya. Oke, permisi. Oke, Ya. ini ya. Oke, Jawa Timur ya? Ini Ya, Jawa Timur. Jawa Timur. Celia Ivanka Alexandra, Jawa Timur. Ya kayak gitu deh waktu itu. Kalau sekarang diulang lagi kayak deg-degan ya Mbak Deg-degan Mema ya? ya? Iya, soalnya kayak keinget lagi waktu itu momennya waktu di panggung tuh seperti apa. Dan juga untuk mencapai hal tersebut kan juga nggak mudah ya Mbak Mema? Iya. Ya mungkin Pasti. sebelum ke situ, Celia kita pengen tahu nih, Celia ini sebenarnya berapa bersaudara sih? Kalau Celia tuh 3 bersaudara, jadi Celia anak tengah. Anak tengah. Oke, Lahir di Palu, Sulawesi Tengah. Wow, Sulawesi Tengah. Tanggal? Tanggal 5 Mei 99, udah tua ya? Oh, enggak. Udah 23 tahun. 5 Mei loh. Kalau yang pengen ngasih kado birthday buat Celia 5 Mei ya. Udah lewat sih, Udah tahun lewat. depan ditunggu ya. Oke, berarti sekarang usia 23 tahun. 3 tahun. Oke, Celia, ini kan setelah kamu memenangkan atau sebagai winner ya dari Putri Pariwisata Nusantara 2022. Ini kan kehidupan Celia tentunya diubah ya dalam waktu beberapa jam saja begitu. Nyangka nggak sih Celia bisa jadi pemenang? Kalau nyangka untuk menjadi pemenang pasti kita punya ini ya, punya mimpi untuk menjadi pemenang. Pasti kayak ada bayang-bayangan untuk jadi pemenang. Dan mencapai itu pasti perjuangannya panjang. Jadi waktu Celia di panggung sebenarnya Celia lebih ke apa ya, let it go aja. Dan menikmati stage. Tentunya dengan menampilkan yang terbaik. Menampilkan yang dong. terbaik. Ya. Dan pas menang pun bangga karena juga bisa merepresentatifkan Jawa Timur dan Banyuwangi. Dan banyak orang yang dukung Celia waktu itu dan Celia sangat bangga, ini loh dedikasi yang Celia berikan buat teman-teman semua yang sudah dukung Celia waktu itu. Oke. Celia tinggal di mana? Di Banyuwangi ya? Iya, di Banyuwangi, deket kok dari sini kalau misalnya. Masih kuliah juga, Celia semester Semester 6 sekarang, hampir masuk semester 7. udah mau akhir-akhir. Sudah juga mau ya. akhir-akhir, sudah mau pusing-pusing. Dari kecil Celia punya cita-cita kayak gini nggak sih? Atau memang ini passion kamu? Atau memang impian kamu gitu kan? Kalau dari kecil Celia pernah ikut beberapa kompetisi ya waktu TK. Jadi Celia aktif, emang anaknya aktif dari dulu. Ikut fashion show juga waktu kecil, tapi itu fashion show pertama dan terakhir waktu itu. Jadi selama dari kecil sampai gede, Celia pernah ikut ala-ala cuman tapi nggak ada juara dan sebagainya. Cuman kayak waktu di asrama, itu kayak ada fashion show, terus Celia ikut waktu itu. Asrama apa tuh Celia? Celia waktu kecil tuh sempat tinggal di asrama Katolik gitu. Jadi di situ tuh kayak ada acara memperingati hari apa gitu, kita ngadain fashion show seperti itu, kayak seru. Tapi untuk passion itu Celia baru nemuin pas kuliah Mbak Mema. Dan nggak nyangka juga bisa jadi putri-putrian, karena nggak ada di bayangan Celia tuh untuk menjadi seorang putri-putri. Model pernah sih berkeinginan untuk menjadi seorang model, tapi kalau jadi seorang putri pageant seperti sekarang sama sekali di luar ekspektasi Celia kayak gitu. Sungguh anugerah begitu ya. Iya. Balik lagi tadi waktu Celia masih kecil ikut ala-ala gitu ya. Tuh Celia udah punya bayangan nggak? Ini apa sih, atau hanya sekedar jalan gitu, atau sudah tahu maksudnya ini apa sih gitu? Kalau dulu have fun doang ya. Have fun. Soalnya Celia kan aktif, pede juga. Jadi kalau ada ikut kegiatan nari pasti ngikut. Kalau ada kegiatan fashion show ikut. Jadi semuanya diikutin dulu waktu kecil. Tapi nggak pernah berkepikiran kalau misalnya sampai saat ini hal itu
menjadi anugerah, menjadi prestasi, membawa nama Jawa Timur dan sebagainya. Berapa tuh Celia waktu pertama kali ikut? Pertama kali itu 2000 berapa ya? 2004. 2004. Itu Celia umur 5 tahun. 5 tahun. Jadi masih gendut. Gendut ya? Iya, gendut. sih Celia Nanti gendut? boleh deh nanti dimunculin aja fotonya munculin kali ya. ya. Dimunculin fotonya. Celia masih gendut. Terus habis itu pipinya cabi banget. Terus rambutnya berponi kayak Dora. Dulu tuh Celia dipanggil Dora. Nggak nyangka ya. Sekarang kurus tinggi gini, dulunya gendut. Gendut, pesek. Terus jadi teman-teman dan keluarga-keluarga tuh pada ngomong gini, dikira yang jadi putri ini kakak saya. Oh. Soalnya emang kakak itu cantik kan jadi kecil. Terus habis itu orangnya kelihatannya tinggi dan sebagainya. Terus hidungnya mancung, cantik. Jadi pada kaget semua kalau misalnya itu anak kedua. Ternyata saya kayak gitu. Semuanya nggak expect. Oh dulu nakal, dulu gini. Soalnya aku dulu tuh orangnya manjat-manjat pohon. Mainnya sama Tomboy cowok-cowok, gitu ya? tomboy banget. Mainnya sama cowok-cowok. Terus kayak ke sungai lah, kemana lah, apalah. Pokoknya nakal dah, kayak gitu. Anak Darah pantai. seni nih ngalitnya dari mama atau papa? Kalau daerah-daerah seperti ini kayaknya baru ya di keluarga ya. Baru. Jadi emang mama sama papa itu nggak ada yang terjun di dunia seperti ini juga. Dari keluarga tarik ulur ke belakang juga nggak ada. Nggak ada. Jadi ini kayak prestasi baru dan pertama kali di keluarga yang seperti ini. Luar biasa. Kayak gitu. Kenapa Celia memilih untuk di dunia seperti ini Celia? Karena kan memang kalau dari sonanya juga nggak ada darah seni juga kan? Benar. Kalau misalnya dibilang kenapa? Pertama kali Celia datang di Banyuwangi itu, Banyuwangi ini kan kota seni banget ya kan Mbak Memam. Jadi benar-benar mengapresiasi orang-orang yang terjun di dunia seni, dunia pageant, dunia modeling dan sebagainya. Celia masuk di Untak Banyuwangi, terus Celia belajar di situ. Celia jadi duta kampus Untak, itu pertama kalinya Celia mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari teman-teman dari duta kampus. Terima kasih duta kampus Untak Banyuwangi yang 2019, Pak Hendra, Anindra, Kananda dan sebagainya. Mereka tuh ngapresiasi Celia kalau misalnya Celia ini bisa lebih gitu. Ya. Karena dulu sempat insecure kalau misalnya terlalu tinggi. Iya nggak sih? Iya. Kenapa insecure terlalu tinggi bukannya bagus ya? Waktu itu kan kalau misalnya kita SMP, mungkin ya cowoknya kan pertumbuhannya belum terlalu gini ya. Iya. Jadi kita tuh kayak paling tinggi sendiri di kelas. Kalau foto tuh harus agak nunduk dikit dan sebagainya. Gitu Jadi ya? kayak agak menciut. Nggak pernah pakai heels. Terus selalu pakai sepatu yang flat. Karena ngerasa kalau pakai heels, keluarga tuh jadi tambah pendek. Saya lihat dia tinggi banget. Jadi kayak apa ya, pusat perhatian orang-orang. Gitu. Justru kamu malah insecure ya? Bener, padahal saya lihat tuh pengen banget namanya pakai heels yang tinggi. Dan akhirnya kayak di sini nih bener-bener kayak media banget untuk saya lihat bisa pakai heels tinggi, bisa pakai baju yang bener-bener bagus-bagus banget. Terus kayak bisa di make upin dengan cantik itu kayak rasanya seneng banget. Dan ini saya rasa ini merupakan passion yang baru saya lihat temuin waktu kuliah. Walaupun udah agak sedikit terlambat ya Mbak Mema ya. Tapi menurut Celia, untunglah Celia baru menemukannya pas kuliah. Kalau udah selesai kuliah gimana caranya ya kan? Berarti ini kebalikan ya Celia. Celia yang dulu tomboy kini sudah menjadi putri yang cantik rupawan. Nah ini obrolan kita tentunya semakin seru, tapi nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Basic. Kembali lagi di program Basic, kali ini masih bersama Celia Ivanka Alexandra, Putri Pariwisata Nusantara 2022 yang berhasil membawa nama harum Banyuwangi ke kancah nasional. Wow. Kalau tadi kita sudah berbincang dengan Celia tentang masa kecilnya yang tomboy dan sekarang sudah menjadi putri yang cantik jelita seperti ini, kali ini kita akan mengupas lebih dalam tentang pageant yang kemarin Celia ikuti. Nah, Celia, kan banyak nih pageant-pageant yang lain. Kenapa kok memilih pariwisata? Kalau pariwisata sendiri, kalau dibandingkan budaya ya, mungkin kalau budaya Celia masih belum kental sama budaya-budaya Jawa misalnya seperti itu. Tapi Celia mempelajari hal itu terus. Tapi kalau pariwisata Celia tuh orangnya suka traveling Mbak Memam. Oh gitu ya, termasuk hobinya ya? Hobi, jadi Celia suka datang ke tempat-tempat baru, suka ngeliat pemandangan dan sebagainya. Dan ini merupakan ajang yang sesuai dengan passion banget. Selain pageant, kita juga mempromosikan pariwisata karena ya Celia ketahui bahwa Jawa Timur, Banyuwangi khususnya pariwisatanya kan luar biasa ya Mbak Memam.
Jadi Celia pengen mengangkat lagi, mempromosikan lagi pariwisata Jawa Timur dan Banyuwangi khususnya waktu itu. Jadi Celia emang memilih konsen ke pariwisata. Dan ajang yang Celia ikuti ini juga concernnya benar-benar dibawa Kemenparekraf juga. Oke. Jadi Celia ingin menguji nyali, mental dan sebagainya di ajang ini gitu. Oke. Nah, Celia kan memang kemarin sudah sempat kita sharing ya sebelum Celia lomba. Apa saja yang harus dilakukan begitu kan? Ada juga poin-poin yang harus dilakukan sebelum saatnya lomba gitu kan, termasuk Celia membuat karya-karya, masuk ke sekolah-sekolah. Nah, itu ceritain dong Celia ke pemirsa. Oke, itu advokasi. Jadi Oh, kalau misalnya iya. kita mau maju ke nasional, Jawa Timur pun sebagai duta daerah, sebagai putri pariwisata, pasti halnya kita tuh harus punya namanya advokasi, advocate. Untuk advokasi itu kita gimana caranya kita mengkampanyekan sesuatu hal dan mempromosikan ke orang banyak. Jadi percuma kalau misalnya kita jadi putri, jadi duta, tapi kita nggak punya sesuatu untuk dibawa. Oke. Jadi dari situ karena Celia juga suka sama anak-anak kayak gitu, dan Celia pengen mengajarkan terkait dengan pariwisata tapi dengan metode yang fun, Fun. yang enak. Jika mereka belajar itu mereka nggak bosen gitu. Karena Jadi memang dilihat sekarang kan yang harus diajarkan pada anak nggak melulu harus nulis, harus Iya, baca benar. gitu kan, harus dengan sesuatu yang fun. Seperti yang kemarin Celia lakukan itu kan. seperti games gitu kan. Oke. Nah itu tuh namanya tourism since now. Oke. Jadi Celia ngajarin terkait dengan geopark kepada anak-anak sejak kecil. Karena menurut Celia geopark itu kan punya rentang waktu usia yang panjang. Dan di dalam geopark itu kita belajar edukasi, kita belajar bagaimana cara konservasi dan sebagainya. Sehingga anak-anak ini ketika dari kecil kita udah pupuk mereka dengan materi-materi geopark, dengan pengenalan terkait dengan keindahan alam luar biasa dari Banyuwangi ini, maka kedepannya mereka akan bisa memanfaatkan ini dengan baik. Nggak mungkin dong nanti mereka besar tiba-tiba motong nebang pohon sembarangan karena mereka tahu itu dari mana. Nggak mungkin tiba-tiba besok mereka melihat batu terus mereka ambil terus diapain gitu, padahal itu batu dari vulkanik. Kalau misalnya mereka lihat bangunan-bangunan, nggak mungkin mereka hancurkan kalau misalnya itu bangunan dari zaman dahulu kala. Jadi dari situ kita memberikan pembelajaran terkait ke anak-anak bahwa hal yang mereka lihat itu ada sejarah dan historinya, seperti itu. Itu ide dari siapa, Sel? Kamu membuat Kalau seperti itu? ide itu dari Celia sendiri. Oke. Tapi kalau misalnya Celia itu kolaborasi bersama dengan Geopark Ijen juga, sama Tagana juga dari Dinas Sosial. Karena Celia rasa kalau misalnya kita berjalan sendiri itu nggak akan bisa tanpa adanya kolaborasi. Jadi Celia berkolaborasi bersama dengan Ketua Geopark, yaitu Mas Abdillah, dan juga dari Tagana. Jadi gimana kita mengcompare itu semua untuk menjadi satu, sehingga apa yang kita ajarkan itu bisa benar-benar masuk kepada anak-anak gitu Mbak Mima. Oke. Karena untuk materi dari Geopark sendiri, Celia kan nggak se-expert itu. Jadi Celia juga butuh orang yang expert untuk ngajarin Celia terkait dengan Geopark seperti Mas Abdillah dan teman-teman dari Geopark Youth Forum yang membantu Celia waktu pengenalan ke sekolah-sekolah seperti itu. Oke. Selain itu mungkin ada yang lain Celia yang sudah Celia bagikan sebelum lomba? Kalau sebelum lomba mungkin Celia lebih mempersiapkan terkait dengan advokasi tadi. Yang kedua persiapan pasti latihan catwalk dan sebagainya, persiapan baju, persiapan materi khususnya karena ke nasional itu nggak semudah itu, nggak semudah cuman hanya berlenggak-lenggok doang, tapi kan kita juga dilatih public speakingnya, dilatih bagaimana cara kita untuk mempromosikan pariwisata kita, presentasi pariwisata dan sebagainya. Sedikit ini Celia tuh dapat best presentasi kemarin. Oke. Ya, aku juga sempat baca juga, tapi kita bahas di segmen 3 nanti Oke, Celia, biar siap. pemirsa juga penasaran. Oke. Oke, Celia tentunya juga bekerja sama dengan beberapa SKPD ya di sini, tentunya di Dinas Pariwisata begitu, untuk tetap menggali potensi Celia khususnya di bidang pariwisata. Oke. Gitu ya. Iya benar. Jadi Celia kerjasama juga, kolaborasi dan sebagainya. Dan setelah mendapatkan gelar Putri Pariwisata Nusantara, kemarin Celia di Rumah Degiri, Rumah Aspirasi Pak Soni itu Celia ketemu dengan beberapa pihak seperti Pak Darwis dan teman-teman lainnya dari pariwisata. Itu akhirnya kita membuat sebuah kolaborasi nantinya. Nanti ditunggu aja di kolaborasinya Celia bersama dengan Pak Darwis, bersama Rumah Degiri dan juga bersama dengan Yuk Banyuwangi nanti ke depannya. Seperti itu. Tapi ini kayaknya Celia udah nggak lama lagi ya di Banyuwangi ya? Iya, soalnya emang tuntutan juga dan juga bagaimana Celia tuh mau merajut karir juga Mbak Mema.
merajut karir dan juga tuntutan juga. Setelah ini mungkin sedih juga ya mau say goodbye ke Banyuwangi, tapi bakalan balik lagi kok ke Banyuwangi nanti suatu saat. Nggak mungkin ngelupain Banyuwangi karena Banyuwangi itu adalah rumah. Iya. Jadi sewaktu-waktu ketika misalnya Celia pengen liburan, Celia pengen tenang dan sebagainya, pasti bakal balik lagi ke Banyuwangi. Oke. Celia persiapannya sendiri dari sebelum Celia mengikuti lomba berapa lama? Dari awal sekali persiapannya. Persiapan pasti dari November. Jadi Celia tuh dari November udah mempersiapkan setelah Celia berhasil di regional. Karena tahapannya kalau Jawa Timur itu kita harus lewat regional dulu. Kita lomba dulu wakilin Banyuwangi ke Jawa Timur. Dari Jawa Timur kita delegasi untuk wakili Jawa Timur ke nasional. Jadi kalau misalnya persiapan untuk Jawa Timur Celia dari bulan Maret sampai bulan November. November itu finalnya. Kemudian dari November Celia fokuskan untuk persiapan di nasional. Jadi kurang lebih berapa bulan itu? Lama ya? Hampir setengah tahun. Ya. Hampir setengah tahun untuk mempersiapkan. Karena Celia mau dapat hasil yang terbaik. Ya. Dan perjuangan yang Celia lalui itu harus mendapatkan hasil yang terbaik tadi, Mbak Memang. Karena nggak sedikit yang ngebantuin Celia, teman-teman desainer, teman-teman MUA, teman-teman yang ngajarin Celia tentang public speaking, teman-teman yang nge-support Celia dan sebagainya. Itu sebuah beban dan tanggung jawab. Kalau misalnya beban banget enggak sih, cuman kayak lebih ke tanggung jawab Celia, gimana caranya kayak memberikan mereka ini sama-sama keberhasilan, keberhasilan bersama seperti itu sih. Capek nggak sih Celia dari November sampai ke ini pas lomba? Pastinya capek ya? Capek. Nangis juga. Oh, jadi ya? kayak bener-bener hektik, capek, pengen nyerah, pengen nangis. Gimana caranya ini udah mau deket ngelihat apa namanya? Ngelihat saingan-saingan Celia juga waktu itu sempat kayak hampir ngedown, tapi Celia tanamin dalam diri Celia lagi, setiap orang itu unik Mbak Mema. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat seorang itu cantik, belum tentu orang lain itu bilang dia cantik. Karena cantik itu relatif, tapi bagaimana cara kita untuk membawa diri aja. Siapa orang yang paling berpengaruh Berpengaruh ke gimana? Celia sendiri di ajang lomba ini? Kalau berpengaruh, Celia nggak bisa nyebutin satu orang. Oke. Pasti banyak ya? pihak. Banyak Karena pihak. menurut Celia kalau Celia sebutin satu, nanti yang lain ini karena semuanya tuh sama-sama berjalan berbarengan sama Celia. Jadi semua Celia kalau misalnya nyebutin nih ya yang di Banyuwangi, makasih sama Mak Eza Guntur, makasih sama Cenanda yang udah subuh-subuh make upin Celia pagi-pagi. Oke, mungkin banyak ya Celia Banyak yang banget. nantinya akan diucapin terima Ucapin kasih. terima kasih. Tapi nanti kita akan jeda dulu setelah iklan pariwara berikut ini, tetap di Bisik bersama Celia Ivanka Alexandra. Baik pemirsa, kembali lagi di program Basic, masih bersama Putri Pariwisata Nusantara 2022, Celia Ivanka Alexandra. Wah, kita sudah berbincang banyak sekali, mulai dari Celia kecil, perjuangan Celia sampai menjadi seperti ini. Nah, kemarin aku juga baca kalau Celia ini juga menang Best Presentation gitu, dan juga Best Evening Gown ya kalau Iya, nggak Best salah ya. Evening Gown. Nah, ceritain dong Celia seperti apa. Waktu dapat Best Evening Gown itu kan pertama kali Best Evening Gown ya, itu nggak nyangka. Karena gaun-gaun yang lain itu bagus-bagus semua teman-teman. Celia nggak nyangka, dan terima kasih buat Kak Davin yang memberikan Celia gaun yang luar biasa pada malam hari itu. Celia rasa percaya dirinya Celia tuh tinggi banget karena gaunnya bagus banget. Terima kasih Kak Davin, udah dapat akhirnya Best Evening Gown waktu itu. Terus untuk Best Presentation, itu Celia mempromosikan terkait dengan geopark Taman Nasional Alas Purwo, tapi dari sisi geologi, biologi, dan ininya juga pariwisatanya, usaha pariwisata. Jadi kalau misalnya yang lain cuma mempromosikan pariwisata, Celia buat yang beda waktu itu. Jadi Celia mempresentasikan Alas Purwo yang hutan tertua di Pulau Jawa itu dengan unsur-unsur sejarahnya. Karena kalau misalnya Mbak Mema tahu nih, Alas Purwo itu adalah fenomena lautan dangkal terangkat, kayak gitu. Karena adanya pergeseran lempeng batu gamping waktu itu. Jadi ada berbagai macam sejarah-sejarah yang nggak diketahui, itu Celia keluarkan waktu itu. Dan terima kasih Mas Abdillah waktu itu nge-mentorin Celia banget, bantuin Celia banget untuk
presentasi pada kesempatan kali itu. Dari teman-teman Geopark, Sel. Dari teman-teman Geopark. Oke, luar biasa. Jadi kamu mengangkat ini ya, Alas Purwo ya? Alas Purwo. Oke, kalau untuk best evening gown-nya, kamu sendiri lihatnya seperti apa sih gaunnya sampai kamu dapat yang best gitu kan? Ada tema mungkin? Gaunnya itu namanya Blewah kalau nggak salah. Maaf Kak Davin kalau misalnya namanya salah, aku juga lupa waktu itu. Tapi gaunnya itu perpaduan warna pink dengan warna silver. Jadi ngebentuk badannya tuh bagus banget waktu itu. Itu bener-bener unik banget gaun dari Kak Davin waktu itu. Saya bangga banget waktu itu pakai itu. Kayak bener-bener cantik banget di atas panggung dan gak nyangka waktu itu. Tentunya makin tambah percaya diri ya? Tambah percaya diri. Karena kalau kita di dunia pageant pasti baju itu menjadi salah satu tolak ukur penting ya Mbak Mema ya. Untuk memunculkan rasa kepercayaan diri kita, performance kita di panggung dan sebagainya. Dan yang ngebantuin Celia untuk memberikan support baju pun banyak Mbak Mema, bukan hanya Kak Davin aja. Ada dari Fight Attire juga, ada Kak Sanji Collection, ada Bunda Ocha, ada Maeza juga. Mungkin banyak lagi yang nggak bisa Celia sebutkan karena banyak banget orang-orang yang sangat berperan membantu Celia, memberikan Celia baju-baju yang luar biasa. Dan waktu itu Celia juga bawa batik, yaitu batik Banyuwangi. Wow, yang apa tuh Celia? Batik Banyuwanginya banyak, Celia bawa ada beberapa macam waktu itu. Makasih Batik Banyuwangi udah support Celia waktu itu. Seneng banget waktu itu karena banyak pihak itu mau membantu Celia, bener. Apalagi sudah diberikan bonus, sudah diberikan apresiasi dengan Celia menjadi winner begitu, tambah semakin semangat ya Celia. Bener, harus semangat. Oke, Putri Pariwisata Nusantara 2022 tentunya Celia punya tanggung jawab baru nih Cel. Udah nggak kayak Celia yang kemarin, Celia sudah harus punya apa yang harus aku lakukan nih untuk Banyuwangi. Aku sebagai duta, aku sebagai putri yang sudah terpilih nih, apa tanggung jawab baru apa yang Celia ambil sekarang ini? Pasti tanggung jawab itu ada ya Mbak Mema, dan semakin berat tanggung jawabnya karena menjadi Putri Pariwisata Nusantara saat ini yang kita bawa bukan hanya Banyuwangi dan Jawa Timur tapi Indonesia. Bagaimana kita mempromosikan pariwisata Indonesia sehingga meningkatkan wisatawan domestik. Jadi kalau sekarang Celia masih ada di Banyuwangi, Celia memanfaatkan kesempatan ini untuk berkolaborasi dengan Kodarwi seperti yang tadi Celia sampaikan, sehingga nantinya kita bisa mempromosikan Banyuwangi bersama-sama seperti itu. Dan bersama juga dengan Yayasan Eljon Media, kita akan mempromosikan pariwisata di Indonesia melalui media digital seperti itu. Luar biasa. Celia, kita ketahui bersama bahwa Celia ini memang dulunya juga pernah bergabung bersama kita di JTV juga. Salah satu presenter dari beberapa program yang sudah ada kemarin-kemarin sama Celia, ada Ngeluyur juga ya Celia, dan juga ada Bisik ini juga dulu Celia sebagai hostnya juga. Iya, sebagai host. Sobat sekolah juga terima kasih. JTV Banyuwangi memberikan apresiasi nih pada Celia berupa nggak seberapa, cuman semoga berharga ya Celia. Oke. Wah, makasih banyak. Celia. Wah, Sudah thank you. menjadi Putri Pariwisata Nusantara 2022 dan juga memberikan membawa nama Banyuwangi di kancah nasional. Semoga ini menjadi awal Celia nantinya untuk lebih berkembang lagi, lebih menggali potensi Celia lagi. Gak hanya di nasional ya, kita harapannya juga nantinya di internasional. Amin. Dan Celia nanti juga jangan lupa kalau sudah go internasional mungkin sama teman-teman di sini. Wah, pasti ya Mbak Mema, soalnya kayak JTV udah kayak rumah Celia juga di sini. Celia belajar banyak walaupun waktu itu waktu yang kita habiskan bersama nggak begitu lama. Tapi Celia belajar banyak di JTV, bagaimana caranya Celia berbicara spontan di depan kamera, bagaimana Celia meningkatkan kualitas public speaking Celia di depan kamera dan sebagainya. Dan orang-orang di sekitar Celia, orang-orang JTV juga ramah-ramah. Terima kasih selama ini sudah menemani masa-masa Celia di Banyuwangi, terus membuat happy. Terus Celia juga dapat kesempatan untuk jalan-jalan ke beberapa tempat karena ada program-program Ngeluyur, program Sobo Sekolah dan sebagainya. Pokoknya JTV the best deh pokoknya. Oke, the last nih Celia. Mungkin mau say thank you kepada siapa aja yang sudah membantu Celia sampai sejauh ini. Oke,
Pertama, Celia mengucapkan terima kasih ke Rio Manajemen, khususnya Mas Aris dan teman-teman, Umi, terus Mak Lili, Mas Fuad, dan teman-teman yang udah support Celia waktu itu. Banyak banget persiapan waktu itu dari manajemen di Jember untuk Celia berangkat ke nasional. Dan juga untuk orang-orang yang sudah mensupport baju kepada Celia, Kak Davin, terima kasih Kak Davin. Untuk Kak Sanji Collection, terima kasih Bunda Ocha Laros, terima kasih. Juga Celia berterima kasih kepada beberapa pihak, Fight Attire juga, Kamala, Tom Montelo, kalau Banyuwangi itu ada Mak Eza juga, dan banyak pihak. Kalau misalnya tarik kembali ke belakang, Celia tuh juga sebelum berangkat ke nasional, Celia juga mempersiapkan diri untuk berangkat ke regional. Tentunya teman-teman di regional juga sangat berpengaruh, penting banget buat Celia, dan Celia sangat berterima kasih buat teman-teman yang waktu itu susah senang bersama dengan Celia. Kita ke regional itu memang sulit waktu itu, tetapi bisa dibuktikan sampai sekarang Celia mendapatkan penghargaan sejauh ini berkat teman-teman semua, dari Ma Eza Guntur, terus Eza Guntur Manajemen juga, Mas Okta, Rizky, Romi, Lusti, dan semua teman-teman yang nggak bisa Celia sebutkan satu-satu, karena mereka semua sangat berperan. Dan terima kasih juga untuk Rumah Degiri, Bapak Sony Tridana Paramita, Direktur Rumah Degiri, dan semua teman-teman Rumah Degiri yang sampai saat ini support penuh kepada Celia. Oke. JTV juga terima kasih. Saya sekali lagi congratulations atas Terima pencapaian kasih. kamu seperti ini. Semoga ke depan tentunya semakin sukses dan Amin. juga segala yang terbaik buat Celia. Nah, pemirsa, tidak terasa 30 menit sudah perbincangan kita bersama Putri Pariwisata Nusantara 2022. Celia Ivanka Alexandra. Akhirnya saya Mela Saskia dan juga Celia pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Bisik selanjutnya. Semoga acara ini bisa menginspirasi khususnya di kalangan milenial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.